Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian dalam 2 pasal, saudara-saudara. Yang pertama kita akan lihat dulu di Kejadian pasalnya yang ke-12. Dan sesudah itu kita akan lihat di Kejadian pasalnya yang ke-20. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 kita akan membaca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-20 kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Kita akan membaca dulu Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 20 secara keseluruhan, dan nanti Kejadian pasalnya yang ke-20 kita membaca bertahap seturut dengan penjelasan yang saya akan sampaikan. Mari kita memulai dengan Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita membaca secara bergantian ya. Saya membaca ayat yang genap dan saudara-saudari sekalian membaca ayat ganjil. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah, 15. Katakanlah bahwa engkau adikku. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, sebelum kita membaca pasal yang ke-20, kita akan berdoa sekali lagi. Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur, kami boleh hadir untuk beribadah dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Kami mohon anugerah-Mu agar kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan menyimpan, memelihara firman itu, serta melakukan firman itu di dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin lagi mempermuliakan nama Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan ketidaklayakan, kiranya tidak menjadi penghalang berkat firman yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dengarlah ya Tuhan doa kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saudara-saudara, waktu tadi membaca di dalam pasalnya yang ke-12, saudara melihat bagaimana Abraham, ya, waktu itu masih disebut namanya Abram, itu berdusta tentang keadaan istri, dan demikian dia berdusta. Dan Firaun sempat berpikir bahwa istrinya itu bukanlah istrinya, tetapi seorang yang masih gadis dan bisa dipinang. Ya. Dan kalau kita perhatikan, saudara-saudara,
Sebagai orang-orang yang membaca Alkitab, maka kita mengetahui bahwa Abraham berdusta itu bukan cuma satu kali yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi selain dari pasal 12, di pasal 20 juga kita melihat, saudara, Abraham seperti mengulang perbuatan yang sama. Ya, kalau yang pertama tadi dengan Firaun, maka yang kedua ini adalah dengan Abimelekh. Ya. Nah, saudara-saudara, mari kita memperhatikan ayat pertama dan kedua dari pasalnya yang ke-20. Ya. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelekh raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Abraham itu mengulangi, melakukan lagi perbuatan yang sebetulnya salah. Tidak mengakui secara jujur walaupun memang dia dalam situasi yang boleh dikatakan penuh khawatir dan mungkin terpojok. Karena dia takut kalau misalnya kemudian istrinya ini, Sarah ini diingini, dan kemudian akhirnya dia dicelakai, ya, maka dia kemudian menyuruh Sarah untuk berdusta. Tapi kenapa kemudian sesudah peristiwa itu, dia dalam tanda kutip begitu ya, lolos, dilepas, dan seharusnya dia tahu bahwa itu salah, tapi dia ulang kembali. Ya, sampai ya kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, kita baca ini sampai 2 kali paling tidak ya. Apakah Abraham adalah seorang yang sebetulnya tidak betul-betul beriman? Apakah Abraham adalah seorang yang sebetulnya imannya itu palsu? Ini menjadi pertanyaan. Tapi saudara-saudara, ada seorang penafsir yang membahas bagian ini dan menyampaikan pikirannya yang sangat menarik. Ken Hughes namanya, atau mungkin juga orang bisa memanggilnya sebagai Hughes. Mengatakan bahwa there are certain old sins to which each of us are uniquely susceptible. Ya, jadi ada dosa-dosa lama tertentu, ya, yang mana setiap kita itu secara unik, ya, itu kemudian sangat rentan untuk bisa jatuh kembali. Terlebih ketika saudara, kita berada dalam situasi tertekan dan ternyata tidak ada kerugian, ternyata tidak ada punishment, ternyata tidak ada hukuman, ternyata tidak ada akibat secara langsung yang kita kemudian terima akibat kesalahan yang kita perbuat. Malah justru keuntungan yang didapat. Tadi saudara waktu baca dalam Kejadian 12, Firaun waktu melepas Abraham begitu saja atau bagaimana saudara? Abraham dilepas begitu saja atau bagaimana saudara? Kalau kita membaca di dalam pasal 12 ayat yang ke-16 ya. Ya, Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-16, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ya. Terus Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, dan kemudian ayat 18 Firaun memanggil Abraham, mempertanyakan tentang apa yang diperbuat oleh Abraham, lalu kemudian di dalam ayatnya yang ke-19 mempertegas tentang kesalahannya karena mengakui bahwa Sarah itu adalah istrinya. Tapi saudara lihat di dalam ayat 20-nya. Firaun memerintahkan beberapa orang mengantar Abraham pergi bersama dengan istri dan segala kepunyaannya. Seharusnya apa saudara? Abraham kalau misalnya dilepas dengan aman, seharusnya kekayaannya berkurang. Ya, seharusnya dia membayar denda.
Karena kalau tidak seharusnya dia dibunuh. Tapi Fir'aun tidak melakukan itu. Fir'aun melepas, tidak menarik kembali apa yang dia sudah kasih. Jadi ketika Abraham tinggalkan Mesir, Abraham lebih kaya daripada sebelum masuk ke Mesir. Ya, saudara bisa pikirkan begitu kan? Itulah yang menjadi kemungkinan bagaimana seseorang ketika melakukan sesuatu yang disebut sebagai kesalahan atau dosa dan ternyata tidak rugi, malah untung, kumat. Kalau istilah kasarnya, ya, kepengen melakukan lagi, ya mestinya salah, tapi kan saya tidak mau begitu, ya. Mestinya sih tidak betul, tapi ya ternyata nggak betul juga nggak dihukum Tuhan kok. Ya, Abraham ini dihukum Tuhan tidak karena dia berdusta dengan situasi istrinya kepada Fir'aun. Tidak. Ya itu ya saudara, jadi di dalam kasus ini saudara kita perlu hati-hati untuk melihat dan membaca. Dan juga menerapkan prinsip di dalam hidup kita. Kita kembali dulu meneruskan ke pasal 20, ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Pria membaca ganjil, wanita membaca genap. Ya. Pria terlebih dahulu, 2, 3. Tetapi pada waktu malam, datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Wanita? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ya, jadi sama seperti ketika Abraham menghadap, dalam hal ini saudara Fir'aun ya, di sini kita melihat peristiwa yang sama, bagaimana Abraham menghadap Abimelekh. Tetapi saudara, ada hal yang agak berbeda, yaitu Tuhan ada intervensi. Ya kan? Tuhan intervensi dengan mendatangi di dalam mimpi Abimelekh. Memberitahu dia kesalahannya, tapi Abimelekh juga ada kesempatan untuk dia bisa membela diri. Lah dia sendiri ngomong kalau itu saudaranya kok. Dia nggak ngaku kalau itu istrinya. Kalau dia itu adalah saudaranya, maka tentu aku mengambilnya sebagai istri. Tapi kalau dia itu adalah istrinya, aku pun tidak berani untuk mengambilnya. Ya. Nah, yang menarik saudara, kenapa sih Tuhan intervensi di sini, lalu kemudian di dalam kasusnya Fir'aun sedikit berbeda. Karena saudara, kalau seandainya Tuhan tidak intervensi, dan saudara perlu ketahui, tidak selalu Tuhan intervensi. Ya, kejahatan-kejahatan yang manusia lakukan, bahkan ketika dirancang dengan sedemikian rapi dan lama, dengan penuh ketelitian, sehingga tidak kemudian terendus atau terbongkar, saudara. Dan kemudian Tuhan juga tidak menggagalkan, tidak berarti bahwa Tuhan menghendaki dan membenarkan kejahatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan berhasil. Yang menjadi masalah di sini, karena kalau sampai kemudian Abimelekh tidur dengan Sarai, kalau sudah lihat daripada kronologi ceritanya, maka tahun depan, sebagaimana yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa Sarai akan mengandung, maka yang akan dilahirkan tahun depan adalah anak Sarai dan Abraham. Bukan anak Sarai dan Abimelekh. Ya.
Kenapa Tuhan intervensi? Kalau Tuhan tidak intervensi, tahun depan yang lahir adalah Ishak bin Abimelekh. Padahal harusnya Ishak bin Abraham. Ya, jadi kita juga harus hati-hati ketika membaca begini. Oh, kalau seandainya yang saya lakukan salah, pasti Tuhan gagalkan. Kalau yang saya lakukan salah, pasti Tuhan intervensi. Saudara ketahuilah, tidak selalu setiap manusia melakukan kejahatan Tuhan intervensi. Ada saat memang Tuhan intervensi karena Tuhan sudah atur bahwa Sarai akan mengandung dari Abraham yang akan meneruskan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu keturunannya Abraham, bukan keturunan Abimelekh yang ditanam di dalam rahimnya Sarai. Maka di sini Tuhan intervensi. Tapi ingat, tidak selalu Tuhan intervensi. Tidak Tuhan berkewajiban untuk selalu intervensi. Jangan kemudian menyudutkan atau menyalahkan Tuhan ketika Tuhan tidak intervensi. Karena Tuhan tidak punya kewajiban untuk itu. Ya. Kita teruskan ayat 8 sampai dengan ayat 13 ya. Saya balik, wanita baca dulu ayat genap, pria baca ayat yang ganjil. Wanita, 1, 2, 3. Keesokan, kemudian Abimelekh memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang ku lakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah engkau kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Nah, sekarang yang kita lihat di sini apa saudara? Seperti ketika Abraham menghadap Fir'aun ditegur akhirnya oleh Fir'aun. Di sini Abraham ketika menghadap Abimelekh, ya, ditegur oleh Abimelekh. Aneh enggak saudara? Aneh enggak saudara? Tepat enggak saudara? Yang seharusnya itu apa? Abraham menegur Fir'aun atau Fir'aun menegur Abraham? Yang seharusnya itu apa? Abraham menegur Abimelekh atau Abimelekh menegur Abraham? Siapa yang disebut bapaknya orang beriman? Fir'aun? Abimelekh? Abraham bukan? Abraham seharusnya menegur Fir'aun, menyatakan akan yang ini salah, yang ini benar. Abraham yang seharusnya menegur Abimelekh, menyatakan yang ini salah, yang ini benar. Terbalik. Fir'aun yang justru kasih tahu Abraham, Abimelekh yang kasih tahu Abraham, loh kamu kok begitu? Kenapa kamu berlaku salah? Ya, khususnya ya terhadap apa yang kita lihat di pasal 20. Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Yang ngomongin dosa ini justru Abimelekh. Aneh kan? Pantas enggak saudara? Seharusnya enggak saudara? Inilah yang terjadi. Ya. Inilah yang terjadi. Kalau kita perhatikan saudara, yang dikatakan oleh Abraham. Abraham itu sudah pandang sebelah mata. Di dalam ayat 11 kan dikatakan, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Di sini kita lihat yang takut akan Allah siapa? Abimelekh atau Abraham?
Abraham kasih tahu Abimelekh takut akan Allah nggak ada di sini. Tapi yang justru kasih contoh perbuatan yang tidak takut akan Allah di sini siapa? Abraham. Ya. Ini ironi. Tapi ini nyata. Kita teruskan kemudian ayat 14 sampai dengan ayat yang terakhir ayat 18 ya. Pria baca 14 genap, wanita baca ganjil, ayat terakhir 18 kita baca bersama-sama. Pria dulu 2, 3. Kemudian Abimelekh mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Wanita. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Bersama, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sarah, istri Abraham itu. Jadi saudara perhatikan apa yang Abraham dapatkan. Wah ya, waktu ketemu Fir'aun dia tambah kaya. Ya. Sekarang ketemu Abimelekh tambah kaya juga saudara ya. Dia dikasih 1000 sikal perak. Ada penafsir yang menghitung itu jumlah yang setara dengan mas kawin yang paling mahal untuk 20 mempelai perempuan. Bukan 1 mempelai perempuan, saudara. Abraham tidak berhasil kasih 1 perempuan untuk Abimelekh. Tapi diganti rugi 20 kali lipat. Itu yang termahal. Kemecer enggak saudara? Saudara tahu kemecer ya? Saya juga orang Jepara ya. Ngiler enggak saudara? Ngeces enggak saudara? Waduh, jadi orang Kristen kalau terus menderita itu apa benar ya? Ini bapaknya dedengkotnya paling atas, paling permulaannya orang Kristen. Ini Abraham ini, wah bergelimangan dengan harta tapi hidupnya enggak lurus-lurus amat. Ya kan? Ya enggak saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati baca kisah ini ya. Hati-hati baca kisah ini, jangan salah membaca kisah ini. Jangan berpikir bahwa kalau kita kemudian melakukan sesuatu yang jahat dan kemudian kita tidak mendapatkan akibat apa-apa, hukuman apa-apa, penderitaan apa-apa, itu artinya kemudian apa yang kita lakukan itu dianggap benar oleh Tuhan. Tidak. Tidak. Tapi kenapa kok Tuhan sebegitu memberkati Abraham? Nah, pernah terpikir nggak saudara? Apakah ini tidak membuat Abraham tuh nanti jadinya punya pikirannya jadi apa? Meleset kan? Hidup nggak usah terlalu lurus. Lihai. Kalau bisa tidak terendus, bagus. Ya, kalau terlalu lurus, tidak bakal berhasil. Sedikit-sedikit inilah, pinter-pinterlah, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Saudara, saya mau tegaskan ya. Apa yang Abraham alami, apa yang Abraham terima, tidak menyatakan bahwa manusia boleh berbuat sesuka-suka dia, tetapi bahwa kasih Tuhan tidak bergantung kepada seberapa baik atau salehnya manusia. Seberapa banyak kebaikan yang dia lakukan. Saya ulang sekali lagi. Apa yang Abraham alami atau apa yang Abraham lakukan tidak menyatakan bahwa manusia boleh berbuat sesuka-suka dia. Termasuk dalam hal ini adalah segala macam kejahatan dan dosa. Tetapi bahwa kasih Tuhan tidak bergantung kepada seberapa baik atau seberapa salehnya manusia. Seberapa banyak kebaikan yang dia lakukan atau dia perbuat. Seorang profesor teologi yang pernah datang ke STT
RI Kemayoran, Ian Duguid. Di dalam sebuah tafsiran dia mengulas ini dengan sangat menarik, saudara. Di mana memang kasih Tuhan itu tidak bergantung pada seberapa saleh. Betul enggak, saudara? Kalau kasih Tuhan bergantung kepada seberapa saleh, maka tidak pernah terjadi Jumat Agung. Ya, kalau kasih Tuhan itu bergantung kepada seberapa baiknya manusia, tidak akan pernah Yesus itu datang mati di atas kayu salib. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib dan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan? Karena apa? Yesus datang tidak karena lihat ada banyak orang yang pantas untuk diselamatkan. Justru tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan, maka Yesus datang ke dalam dunia. Kita sering dengar lagu anak-anak, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak but he is strong. Yesus mengasihi aku, itu yang aku tahu. Karena Alkitab juga memberitahu. Walaupun aku kecil, tapi aku menjadi miliknya. Sekalipun lemah, tetapi dia kuat. He is strong. Kata-katanya itu dirubah oleh Ian Duguid itu menjadi begini, saudara. Jesus loves me when I'm good. When I do the things I should. Jesus loves me when I'm bad. Though it makes him very sad. Yesus mengasihi aku ketika aku baik, ketika aku melakukan hal yang memang seharusnya aku lakukan. Tetapi Yesus juga mengasihi aku ketika aku buruk, sekalipun itu membuat dia begitu berduka. Jesus always loves me. Jadi bedakan. Abraham diberkati bukan karena dibenarkan perbuatannya yang tidak benar. Abraham diberkati karena memang Allah mengasihi Abraham. Tapi Allah tidak pernah bisa membenarkan kesalahan Abraham. Ya, pisahkan dan bedakan. Allah memberkati tidak selalu bergantung kepada apa yang manusia sudah lakukan kepada Allah. Bisa juga ada pemahaman seperti itu. Kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mana kita punya hak untuk minta Tuhan berkati kita. Betul. Tapi juga ketahuilah, sekalipun kita hidup sungguh-sungguh, tidak tentu berkat selalu datang. Tapi yang paling penting bukan berkatnya, tapi bagaimana kita mendedikasikan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita lancar, tapi kalau kemudian akhirnya kita jauh dari Tuhan, itu apa? Kalau kita tidak diberkati, tapi kita memiliki kelakuan dan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu jauh lebih penting dan yang seharusnya kita hidupi. Ya, jadi Yesus mengasihi kita dengan keadaan kita sebagaimana apapun. Penjahat di samping Tuhan Yesus yang tadinya ikut untuk menghujat Yesus, pada akhirnya kemudian tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang dia lakukan karena dia tidak pernah turun dari salib. Hanya ada pengakuan imannya. Yesus, waktu engkau kembali sebagai Raja, ingatlah aku. Tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh penjahat itu, tapi Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kalimat ini tidak dikatakan kepada murid-muridnya yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, yang baru ketemu sama Yesus, kalimat ini keluar, saudara. Ya, jadi berkat Tuhan itu tidak bergantung kepada apa yang manusia lakukan. Sehingga jangan kita kemudian berpikir, wah kemarin saya baru berdosa, hari ini saya dapat kangto besar. Oh hati-hati, jangan-jangan itu sebetulnya adalah
bukan sebagai berkat, tapi mungkin sebagai sandungan. Jadi saudara, kita perlu belajar yang pertama di sini, waspada dengan dosa lama. Ya. Saya ingin menegaskan, Abraham sekalipun dia mengulang dosanya ini, tapi tetap Abraham adalah orang yang beriman. Apa sih itu artinya orang beriman? Orang beriman bukanlah orang yang tidak pernah mengulang dosa. Orang beriman bukanlah orang yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Entah dosa yang baru atau dosa lama yang diulang. Tapi tidak berarti orang beriman terus boleh membela diri, membenarkan diri, menikmati dosa-dosa lamanya. Jangan kita mempermainkan kesabaran Tuhan. Karena Tuhan punya juga batas kesabaran. Jangan orang berpikir waktu kemarin saya berdosa, saya aman saja tuh pulang sampai ke rumah selamat. Terus nanti berdosa lagi, pulang dengan aman ke rumah selamat. Besoknya bekerja, semua yang dikerjakan juga berhasil, bagus. Bos enggak marah-marah, malah bos kasih pujian. Saudara, itu bisa meninabobokan kita dan berpikir bahwa kita boleh terus enjoy dengan dosa kita. Ingat, ada batas kesabaran Tuhan. Jikalau kita terus-menerus tidak menyadari ini, membiarkan hidup kita seperti ini, sampai satu titik Tuhan bilang stop, kita masih pikir aman. Celaka, saudara. Ya, tidak ada kesempatan untuk kita kemudian bisa menyesali dosa, bertobat. Tapi mungkin nyawa sudah terlebih dulu harus diambil. Waspada terhadap dosa lama, saudara. Kita perlu mengkoreksi hidup kita masing-masing. Hal-hal apa yang kita rentan sekali untuk kita kemudian bisa jatuh. Kita tahu rayuan ataupun godaan seputar itu yang bisa bikin kita jatuh. Jangan dekat-dekat. Kita sudah pernah dan kita sudah mengakui, saya percaya Tuhan juga mengampuni. Tapi kalau kita terus melakukan, saya bilang terus ya, artinya berarti apa? Berulang. Tapi kalau masih mengulang, mungkin sesekali, itu namanya proses. Ada orang yang tidak mudah untuk lepas, misalnya orang yang sudah terjerat dengan narkoba, yang mana tubuhnya pun sudah kemudian menjadi disesuaikan untuk terus mendapatkan narkoba. Waktu dia kemudian mau bebas dari narkoba, itu perjuangan jatuh bangunnya itu luar biasa sulit dan lama. Atau hal-hal yang lain. Dan kita jangan anggap sepele, kita bilang dosa-dosa yang ngeri-ngeri seperti ini. Coba, dosa yang seringkali kita tidak sadari apa, saudara? Dosa yaitu menambahi, membubuhi satu cerita atau satu fakta, sehingga kemudian menjadi gosip atau fitnah yang tidak berdasar. Dan anggap itu sebagai sesuatu yang sepele, tidak bisa juga. Itu pun adalah sesuatu yang harus kita pandang serius. Anak Tuhan, anak kebenaran harus katakan yang benar. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Waspada dengan dosa lama. Waspada dengan dosa lama. Yang kedua, kalau kita lihat maka di sini kita disadarkan bagaimana orang Kristen seharusnya memiliki standar moral yang lebih tinggi dari yang bukan Kristen. Tadi saya sudah sampaikan, saya sudah pertanyakan, yang seharusnya menegur Abraham atau Fir'aun? Yang seharusnya menegur Abraham atau Abimelekh? Siapa yang benar, siapa yang kurang benar? Ya. Abraham sebagai bapaknya orang beriman, memang dia sedang di dalam proses yang bisa jatuh. Tapi ini tidak bisa kemudian terus-menerus diterima. Tidak bisa terus-menerus kemudian diterima. Artinya apa? Ada sesuatu yang memang harus diupayakan terus-menerus untuk apa? Bagaimana orang Kristen menghidupi kehidupan yang orang dunia itu melihat sebagai sesuatu, ini ada nilai yang berbeda dari yang kita selama ini anut. Wah, orang Kristen ternyata nilai-nilainya jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak Kristen. Jangan malah sebaliknya, orang yang tidak Kristen kasih tahu, loh kamu bukannya orang Kristen. Lah kau orang Kristen kok kayak gitu? Wah, repot saudara kalau kayak begini. Gimana kita mau memberitakan Injil?
Kadang-kadang memberitakan Injil itu, saudara, betapa sulitnya bukan oleh karena apa? Tidak bisa ngomong, tapi apa? Tidak bisa kasih contoh hidup. Orang-orang kadang-kadang menjadi terhalang. Kalau sering kita mungkin bertemu dengan orang mengatakan, dulu dia itu orang Kristen loh, dulu itu dia pernah gereja, loh kok sekarang tidak pernah lagi. Diusut, ditelusuri, pernah kecewa sama orang Kristen. Bahkan pernah kecewa sama pendeta. Kecewa sama orang Kristen, kecewa sama pendeta, dihubungkan kecewa sama Tuhan. Ya, kasihan sekali ini orang. Tuhan tuh tidak pernah salah gitu ya. Kalau manusianya pernah jengkelin, pernah ngecewain, Tuhannya tuh enggak. Jadi kenapa kalau jengkel sama manusia, ikut-ikutan jengkel sama Tuhan. Jengkel sama manusia terus tidak ke gereja. Jengkel sama manusia terus tidak lagi kemudian beribadah kepada Tuhan. Itu orang merasa dirinya sudah ambil keputusan yang benar, membenar diri, dan meminta orang mengerti dia, bukan dia mau tidak ke gereja, tapi karena ada sesuatu bikin dia tidak ke gereja. Jangan kira Tuhan mengerti dia. Bukan Tuhan perlu manusia, tapi manusia membutuhkan Tuhan. Manusia tidak merasa membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak ada kurang apa-apa. Tuhan juga tidak bersalah ketika tidak menyelamatkan orang tersebut. Saya pernah pelayanan di Tahuna. Ada yang tahu di sini Tahuna di mana? Tahuna itu sebelah atasnya, kalau kita lihat di peta, sebelah atasnya Manado. Ya, jadi Indonesia Timur. Kalau dari sisi saudara, Sulawesi di atasnya itu Manado, lalu di atasnya lagi, kalau naik pesawat kira-kira 45 menit menuju ke Tahuna. Kita semua tahu ya, Manado dan sekitarnya termasuk Tahuna itu kota Kristen. Tetapi saudara juga jangan heran, khususnya kalau saudara pernah ke sana atau punya kerabat di sana, setiap tahun baru, ya, menuju tahun baru, mabuk-mabukan di jalan itu paling gampang dikenali orang Kristen. Setiap kali malam pergantian tahun, mereka itu mabuk-mabukan minuman keras. Saya waktu ke sana, saudara-saudara, habis KKR, kemudian cari makan siang, pas lewat jalan mau kembali ke penginapan, ada rumah makan yang menghadap pantai. Waktu itu malah bukan tahun baru. Terus saya kaget, kok banyak sekali botol di situ. Lalu saya tanya sama penjual atau pemilik restoran rumah makan itu. Dia bilang, iya Pak, di sini tempatnya anak muda sini mabuk. Dan yang paling ngeri, guru-gurunya di situ sekolah juga cerita, di sini sedihnya mereka tidak pernah bisa merubah. Setiap pergantian tahun, anak-anak Kristen selalu mabuk-mabukan. Sehingga saudara tahu apa? Kalau dulu Manado itu dikenal sebagai kira-kira mungkin 70% penduduknya Kristen. Maka sekarang itu angka itu sudah akan jauh berkurang. Apalagi saya ke sana sudah beberapa tahun yang lalu. Mengapa? Karena ibu-ibu yang punya anak gadis yang Kristen tidak rela kasih anaknya dinikahi sama pemuda yang Kristen. Karena apa? Karena mereka yang datang dari luar kota tersebut, mereka kemudian suka dengan gadis-gadis di situ yang Manado ya, cantik-cantik, putih-putih gitu ya. Dan orang tuanya pun lebih baik kasih kepada pemuda yang datang dari luar kota ini yang hijau, karena apa? Terkenal tidak mabuk dan terkenal rajin kerja. Yang Kristen justru malas kerja, yang Kristen justru suka mabok. Maka enggak heran kalau orang tua itu begitu khawatir dan takut. Buat kami yang penting bukan apakah agamanya, tapi yang penting kelakuannya. Ngeri enggak saudara? Kayak begini ini ceritanya, kayak begini kondisinya. Sedih enggak saudara? Orang Kristen itu seharusnya jadi contoh. Orang Kristen itu jadi patokan. Orang Kristen itu jadi teladan. Tapi justru orang ngeri kalau kemudian diambil anaknya sama orang. Padahal ini orang Kristen. Malu, ngeri, punya mantu Kristen. Lebih baik tidak Kristen, karena apa?
terkenal rajin, terkenal tidak judi, tidak mabuk. Kristen itu harusnya bagaimana? Kristen itu seharusnya mempengaruhi. Kristen itu seharusnya memberikan terang cahaya. Orang yang berdosa akhirnya kemudian perlahan-lahan meninggalkan dosa. Bukan orang yang baik malah justru makin lama makin dibikin masuk ke dalam kegelapan. Saudara, sekali lagi kita perlu menyadari, kita sebagai anak terang, apakah hidup kita memancarkan terang? Kita tahu kita ini manusia berdosa yang kemudian diadopsi menjadi anak terang. Tapi ya jangan kebangetan gitu loh. Kalau misalnya orang Jawa ngomong itu ya, jangan sampai keterlaluan begitu. Artinya apa sih? Memang kita tahu situasi, keadaan seringkali itu sulit untuk kita itu bisa hidup bersih dan lurus. Tapi ya jangan terus nyebur gitu loh. Kalau bisa ya mungkin karena kepleset, tapi bukan karena benar-benar bawa diri nyebur gitu loh. Kita itu seharusnya menjadi patokan, kita seharusnya menjadi cahaya, kita seharusnya menjadi saksi. Bukan kita dinasihati, kita yang menasihati. Bukan kita yang ditegur, kita yang menegur. Bukan kita yang dikasih contoh, kita yang memberi contoh. Itu panggilan kita sebagai orang Kristen. Dan terakhir saudara, janganlah kita berpikir diri itu selalu paling betul. Pikiran sendiri selalu paling tepat. Jangan terlalu percaya diri dengan pikiran diri. Jangan selalu andalkan cara diri. Apalagi jikalau kita merasa ini seperti rasa-rasanya tidak seperti yang Tuhan mau. Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita itu diberi hati yang baru, saudara. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, hati kita diperbaharui. Ketika hati kita diperbaharui, pikiran kita ikut diperbaharui. Jadi kalau kita dulu sebagai orang yang tidak percaya Tuhan, kita anggap dosa itu sebagai sesuatu yang biasa. Tapi sesudah kita kemudian menjadi anak Tuhan, kita itu diberikan semacam kepekaan. Ini bisa jadi tidak berkenan kepada Tuhan. Ini bisa jadi tidak berkenan kepada Tuhan. Saya ingat ayat Alkitab ada yang ngomong kayak gini loh. Saya lihat ada contoh kayak begini loh. Ini situasinya kok mirip ya. Ini kok mendekati ya. Hati-hati saya. Saya tidak boleh terlalu gampang. Saya tidak boleh kemudian menganggap, ini lain lah. Ini beda lah. Ini boleh lah. Jangan menyederhanakan segala sesuatu. Ya, jadi jangan pakai cara sendiri untuk mengatasi masalah. Saudara perhatikan ya. Kembali ke Kejadian pasal 20 tadi. Ayat yang terakhir apa? Saya baca ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak. Mereka melahirkan anak sesudah Abraham apa? Mendoakan mereka. Saudara ada lihat sesuatu yang istimewa di sini? Abraham sama Sarah, kakek nenek udah tunggu lama punya anak, nggak dapat anak. Satu kali kesempatan, Abraham bisa doakan banyak orang bangsa yang tidak percaya Tuhan. Mulai dari istrinya Abimelek sampai budak dan semua yang ada di Gerar. Mengandung dan melahirkan anak. Ya, manusia itu kadang pikir kalau sudah terlalu yakin dengan diri ya, semua apa yang dipikir itu paling benar. Coba aja ikuti, tidak tentu berhasil. Malah justru semakin terjerumus, semakin terjerembab. Abraham tuh kenapa bisa doakan orang lain jadi punya anak, tapi diri sendiri anak tidak bisa dapat. Istri sendiri anak tidak bisa ngandung dan bisa tidak melahirkan. Itu menunjukkan apa saudara? Yang hebat bukan Abraham, yang hebat adalah Tuhan. Abraham pernah kejeblos, percaya apa yang dikatakan sama Sarai.
kita tidak punya anak. Itu budakku ambil, tiduri, supaya dia boleh meneruskan anak untuk kita. Diikuti oleh Abraham. Jadi baik nggak saudara? Jadi kurang masalah atau tambah masalah? Ya. Maka itu saudara, kita sekali lagi belajar ya. Walaupun kita diberikan oleh Tuhan itu kepandaian, akal budi, kesempatan bisa kuliah sampai setinggi-tingginya S3 bahkan. Tapi hati yang rendah dan terus berserah kepada Tuhan itu sangat perlu untuk setiap kita. Nggak tentu yang S3 berhasil. Mungkin yang cuma lulusan SD bisa berhasil. Nggak tentu orang yang profesor bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang mungkin orang yang sudah banyak ditempa hidup, pendidikan nggak begitu tinggi, ya. Tuhan kasih bijaksana, bisa selesaikan. Dan salah satu yang kita banggakan di gereja kita GRI, pendiri kita, Pendeta Stephen Tong itu seorang doktor honoris causa. Lulusan secara akademisnya hanya sampai sarjana muda BTH, teologi. Tapi hati yang terus berserah kepada Tuhan dan tidak pernah mau merasa diri selalu paling benar, selalu paling pinter, selalu paling benar, selalu paling pinter. Akhirnya Tuhan kasih orang-orang yang pinter-pinter semua di bawah dia. Hamba-hamba Tuhan kita berkesempatan untuk punya studi yang tinggi. Itu satu hal. Seorang yang tidak pendidikan tinggi bisa memimpin orang yang gelarnya begitu tinggi dan banyak. Seorang yang tidak pernah punya kesempatan sekolah formal, tapi saudara lihat salah satu karyanya hari ini yang saudara nikmati. Jogja sedang menanti untuk jadi. Kota-kota yang lain pun satu persatu akan menyusul jadi. Jikalau apa, kita semua mau terus-menerus, sekalipun juga tahu bahwa kita ini diberikan kepada Tuhan berbagai macam kesempatan pembelajaran, ilmu dan lain sebagainya. Tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan itu adalah satu keharusan. Kiranya kita boleh berketetapan hati untuk selalu sandarkan diri kita kepada Tuhan. Untuk selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pakai cara sendiri. Pakai cara Tuhan. Kalau kemudian pakai cara Tuhan tidak berhasil, ya sudah, berarti memang Tuhan tidak mau kasih itu menjadi bagian kita. Tidak apa-apa. Tidak harus kemudian menyesali, tidak kemudian meratapi, atau mempersalahkan diri terus-menerus. Kenapa ya kemarin saya nggak gini, maka akhirnya saya nggak dapat. Ya itu tandanya Tuhan memang nggak kasih ke kamu. Terus kalau Tuhan kasih kepada yang lain, tidak perlu iri hati. Kenapa kita mesti harus selalu yang terbaik untuk kita, yang lain tidak boleh juga dapat yang baik. Kita harus ikut bersuka cita. Kalau ternyata teman kita, sahabat kita, orang Kristen lagi juga menerima berkatnya yang tidak kita terima, tapi jatuh ke mereka. Ikut bersyukur. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur kami boleh kembali mempelajari kehidupan Abraham. Biarlah kami juga menyadari bagaimana kami manusia yang penuh dengan kelemahan, kami juga tidak lebih baik daripada Abraham. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk belajar dari seorang tokoh yang besar yang disebut sebagai bapaknya orang beriman, yaitu Abraham. Dengan demikian mengingatkan kami untuk selalu dengan rendah hati menjalani kehidupan penuh penyerahan dan menyerahkan dalam kehidupan kami segala segi di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan, kesabaran, kemurahan, segala berkat Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi akan memperbaharui, merubah konsep berpikir kami, meneguhkan iman kami, dan menjadi penuntun arah bagi kehidupan kami seterusnya ke depan, sehingga kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dengarlah doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.